Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Grand Cross Senki. Grand Cross Senki adalah serial noveringan Jepang yang ditulis oleh Ryo Mizuno. Sedangkan adaptasi anime dari A1 Picture telah ditayangkan dari 6 Januari hingga 23 Juni 2018 dengan total episode berjumlah 24 episode. Cerita anime ini berfokus pada kesatria bernama Theo dan seorang penyihir bernama Shiluka. Theo merupakan seorang pendekar yang biasa saja. Namun setelah melakukan kontrak dengan Shiluka dan Shiluka berjanji akan selalu setia kepadanya, dia pun berubah menjadi kesatria kuat yang layak menjadi seorang penguasa. Di kota Sihir Aram yang terletak di benua Altan terpecah menjadi dua fraksi, yaitu fraksi Federasi dan Aliansi. Karena penyatuan kedua keluarga penguasa hancur, hal ini mengakibatkan kedamaian tidak terwujud dan peperangan kembali terjadi di seluruh benua Altan. Shiluka bersama dengan Arvin melakukan perjalanan untuk melakukan kontrak dengan bangsawan di pihak Aliansi. Sebenarnya, Shiluka tidak ingin melakukan kontrak dengan bangsawan itu. Dia percaya dengan rumor yang beredar bahwa tuan yang akan dia temui merupakan bangsawan yang cabul. Tapi kontrak antara penyihir dan tuannya itu sesuatu yang mutlak. Maka dia hanya bisa pasrah melanjutkan perjalanan dengan Arvin. Di tengah perjalanan, mereka berdua dihadang oleh anggota Federasi. Karena Count Artuk berada di pihak Aliansi, mereka berencana untuk menghentikan kontrak dengan penyihir. Sebagai seorang ahli sihir, Shiluka bisa saja membela diri dan melawan mereka dengan mudah. Namun seorang pria tiba-tiba muncul lalu memutuskan untuk melindungi Shiluka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Theo. Dia memiliki simbol sihir yang menandakan dirinya layak menjadi seorang raja. Theo tidak memihak Federasi atau Aliansi, tapi dia bertarung karena ingin menyelamatkan Shiluka. Setelah pasukan Federasi dikalahkan, Shiluka membantu Theo meningkatkan gelarnya hingga sampai di tingkat kesatria. Akibatnya, dia bisa melakukan kontrak dengan seorang penyihir. Shiluka telah diperintahkan melakukan kontrak dengan orang lain, tapi dia sudah tidak peduli dan langsung memutuskan melakukan kontrak dengan Theo. Setelah melakukan kontrak, Shiluka juga langsung menyeretnya pergi ke dalam peperangan. Dia berencana menyerang penguasa Federasi yang sebelumnya telah mengirim pasukan untuk menyerang dia. Hanya dengan beranggotakan 3 orang saja, Theo meminta penguasa itu untuk menyerahkan gelar dan kastil miliknya. Dalam waktu singkat, Theo dan teman-temannya pun berhasil memojokkan penguasa tersebut. Sehingga kini dia mendapatkan gelar baru dan menjadi penguasa wilayah baru yang sebelumnya dimiliki pihak Federasi. Untuk mendapatkan pengakuan dari penguasa lain, penyihir penguasa sebelumnya menyarankan untuk melakukan negosiasi. Akan tetapi Shiluka melarangnya karena dia ingin agar Theo bergabung ke pihak Aliansi. Nani? Nesto Midorickが聖院と領地を奪われただと？何者にだ？テオと名乗る流浪の君主です。 Dengan menyatakan bahwa dirinya akan bergabung ke pihak Aliansi, membuat posisinya sebagai penguasa baru dimusuhi oleh pihak lain. Setelah kabarnya mulai tersebar, penguasa dari pihak Federasi langsung berencana untuk menyerang wilayahnya. Sementara itu, ketika berada di kediamannya, Shiluka dan Arvin mempersiapkan rencana untuk menghadapi musuh yang akan menyerang. Karena pasukannya yang saat ini tidak cukup kuat, Shiluka pun meminta bantuan kepada teman lamanya. Dia menggunakan sihir pemanggil untuk mengirim pesan kepada temannya yang bernama Aisera. Saat Theo berbicara dengan Shiluka, Theo mengerti jika Shiluka tidak ingin melakukan kontrak dengan salah satu penguasa di Artuk, tapi dia bertanya-tanya tentang apa tujuannya. Shiluka sebenarnya dia tidak ingin membuat kontrak dengan siapapun, karena setiap penguasa selalu saja menginginkan gelar dan hanya memikirkan kekuasaan. Hal itu menjadikan pemicu perang dan konspirasi yang tidak ada habisnya. Shiluka melayani Theo karena Theo berbeda dengan para penguasa tersebut. Lasik David merupakan salah satu penguasa yang bergabung Federasi. Di malam hari dia mempersiapkan pasukannya untuk menyerang wilayah kekuasaan Theo. Kemudian keesokan harinya mereka sudah siap untuk menyerang. Aisera juga sudah tiba di tempat Theo. Dia merupakan pengguna segel kegelapan yang sangat kuat. Kedatangan Aisera ini membuat Shiluka yakin jika peperangan kali ini akan dimenangkan oleh Theo. Ketika semua pasukan sudah siap, peperangan pun langsung dimulai. Lasik
mengerahkan pasukannya ke satu titik, sedangkan orang-orang yang dipimpin oleh Theo menyebar ke berbagai wilayah. Shiluka mengatasi pergerakan musuh dengan kemampuan sihirnya, tapi dia cukup kesulitan karena ada penyihir lain yang menghadapinya. Di tempat lain, Aisera menghadapi segerombolan musuh sendirian, dan dia terlihat senang karena bisa bertarung dengan brutal. Sedangkan Arpin cukup berkontribusi dalam perang tersebut. Dia menghadapi lawan terkuat yang dimiliki oleh musuh. Theo yang awalnya di bagian belakang kini memutuskan untuk ikut bertarung. Dia pergi ke tempat Shiluka sehingga mereka berhasil menyadap penyihir yang dimiliki oleh lawan. Akibatnya, Lasik menyerah dan memutuskan untuk bergabung di bawah pimpinan Theo. 降伏するぞ Kemenangan dalam perang meningkatkan gelar Theo menjadi seorang baron, dan gelar sebagai bawahan telah diberikan kepada Lasik. Pimpinan Artuk yang seharusnya menjalin kontrak dengan Shiluka mulai menyelidiki tindakannya. Dia sedikit kecewa karena Shiluka tidak memenuhi harapannya. Sedangkan Theo dan Shiluka merayakan kemenangan perang yang telah mereka capai. Setelah bergabung bersama dengan Theo, Lasik terlihat bersemangat karena dia mengira mereka akan memperluas wilayah kekuasaan. Tapi Shiluka bilang tujuan Theo bukanlah untuk memperluas wilayah. Karena Theo berasal dari wilayah Sistina, maka Theo akan berusaha untuk mengalahkan penguasa, lalu menjadi seorang pemimpin untuk menyelamatkan penduduk di sana. Untuk mewujudkan rencana besar tersebut, sebagian orang diutus untuk bernegosiasi dan meminta kemerdekaan untuk wilayahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada kabar munculnya chaos di wilayah kota. Theo dan rekan-rekannya langsung datang ke tempat kejadian, lalu mereka pun bertarung bersama-sama. Setelahnya ada kabar lagi yang mengatakan bahwa negosiasi telah gagal. Raja Sepis tidak mengakui kemerdekaan wilayah Theo dan mengatakan akan menyelesaikan urusannya melalui perang. Theo tidak memiliki banyak waktu, maka dari itu dia harus menulis surat untuk penguasa yang tidak terkait dan mengajak mereka menjadi sekutunya. Jika dilihat dari jumlah pasukan terlihat tidak seimbang, sehingga peperangan ini akan sangat berat bagi Theo. Bantuan dari luarlah yang menjadi harapan utama agar mereka bisa menang. Karena sebelumnya telah menyelamatkan kota dari chaos, ada sekelompok masyarakat yang mau menjadi sukarelawan. Awalnya Theo menolak karena tidak ingin membahayakan nyawa penduduk, tapi karena mereka sungguh-sungguh, Theo pun menunjukkan benderanya, lalu mengajak semuanya untuk bertempur bersama-sama. Keesokan harinya, peperangan pun dimulai. Meski jumlah mereka tidak seimbang, tapi pihak Theo masih bisa menyeimbangi kekuatan tempur milik lawan. Kedatangan sekutu di tengah perang juga membantu Theo hingga memenangkan peperangan. Sisanya tinggal bernegosiasi untuk bergabung dengan aliansi. Theo-sama ga Seibisを打ち倒したのです。 Vaikon Theo Cornaro sudah mengambil alih seluruh pasukan Sevis. Shiluka mendatangi kepala penyihir untuk bergabung dengan fraksi aliansi. Namun permintaan Theo Cornaro untuk setia dan bergabung dengan pihak aliansi ditolak oleh mereka. Theo juga disarankan untuk menyerahkan wilayahnya, tahtanya, dan meninggalkan Sevis sesegera mungkin. Kalau tidak, maka pasukan Valdrin akan datang dengan kekuatan penuh. Mendengar hal itu, pihak Theo tidak bisa melakukannya. Akibatnya peperangan dengan Valdrin pun tidak dapat dihindari. Shiluka mendatangi kediaman Villar untuk menambah pasukan tempur dalam melawan Valdrin. Tapi karena dia memiliki masalah dengan Villar, dia pun tidak diizinkan untuk menemuinya. Sebelum peperangan terjadi, Theo dan semua bawahannya dikumpulkan. Tampaknya Valdrin akan menyerang mereka bersamaan dengan Raja Sevis. Pasukan mereka sekitar 20.000, sedangkan pihak Theo berjumlah 3.000 pasukan. Ketika perang dimulai, serangan kejutan yang dilakukan oleh pihak Theo tidak terlalu efektif. Kuatnya pertahanan dan serangan lawan mengakibatkan Aisera terluka parah. Theo kemudian memancing pasukan lawan dan mengepungnya. Di lain tempat, Lasik dengan pasukannya juga memancing pasukan Raja Sevis, terutama ke dalam area yang sangat sempit. Lalu dia pun menyerang balik dan mengalahkan semuanya sendirian. Lasik berhasil mengalahkan Raja Sevis, sehingga bisa melanjutkan rencananya untuk melakukan
melakukan gencatan senjata. Agar mereka mau mundur, Shiluka telah memprediksi jika mereka akan membuat Theo memiliki gelar paling rendah. Maka dari itu Theo berencana memberikan jabatannya kepada Lasik. Dengan begitu, maka dia bisa kembali kapanpun untuk mempermudahnya dalam mewujudkan tujuannya. Namun ketika Shiluka kembali melakukan negosiasi, pihak Pauldrin malah meminta syarat dengan nyawa Theo Cornaro. Oleh karena itu, mau tidak mau maka mereka harus berhadapan dalam peperangan. Namun dalam peperangan kali ini, keberuntungan ada di pihak Theo karena pasukan Artuk datang membantu tanpa mengabari mereka. Villar merupakan bangsawan Artuk yang seharusnya punya kontrak dengan Shiluka. Setelah berbagai hal telah terjadi, dia akan membawa Shiluka tanpa mempersalahkan kesalahannya. Sedangkan Theo dijadikan Raja Sepis berikutnya. Namun, Theo tidak bisa menerima posisi tersebut. Dia memilih menyerahkan jabatannya kepada Lasik. Theo memutuskan menjadi bawahan Villar. Theo juga ingin punya gelar yang cukup untuk tetap memiliki kontrak dengan Shiluka. Hal itu dilakukan karena Theo tidak ingin melepaskan Shiluka kepadanya, tapi karena menyinggung kebaikan Villar, maka Theo ingin menjadi bawahannya. Meskipun begitu, tapi Theo tidak akan membuang impiannya. Suatu saat nanti, dia akan tetap kembali menjadi pemimpin di tempat asalnya. Lasik menerima jabatannya, tapi dia juga berjanji akan tetap setia kepada Theo. Konbanwa, Koinu-chan. Di lain tempat ada sebuah insiden yang melibatkan konflik antara klan serigala dan Raja Vampir. Namun penyebab sebenarnya bukanlah Raja Vampir, melainkan ulah penyihir hitam yang melayaninya. Villar memerintahkan Theo dan Shiluka untuk pergi menuju hutan kegelapan. Hutan itu merupakan daerah kekuasaan yang dimiliki oleh vampir. Di sana sedang terjadi hal buruk, di mana anak ratu serigala disandra oleh penyihir kegelapan. Saat Theo tiba di sana, permasalahan yang dihadapi bukan hanya itu saja. Ternyata penyihir itu juga telah melakukan hal yang kejam kepada ratu mereka. Theo dan Shiluka kemudian berhadapan dengan Raja Vampir. Theo sudah bersiap untuk melawannya, tapi karena vampir itu tidak suka bertarung, maka dia pun pergi meninggalkan kastilnya sendiri. Ratu serigala ditemukan di ruangan bawah tanah dengan kondisi yang memprihatinkan. Theo dan Shiluka di sana mereka bertarung melawan penyihir hitam. Selain menyerangnya dengan pedang, Theo juga bisa menangkis serangan lawan. Di tengah pertarungan, ratu dan anaknya juga ikut menyerang, sehingga penyihir hitam mulai terpojok dan pergi melarikan diri. Okasan, daijoubu? Okasan, gomennasai. Shouganai kotachi ne. Setelah vampir dan pelayannya pergi dari hutan kegelapan abadi, Theo menjadi penguasa baru di tempat tersebut. Karena sebelumnya dia menyelamatkan ras serigala, para penduduk di hutan itu pun mulai menerimanya dan berjanji akan setia kepadanya. Ketika Shiluka mempelajari sihir di kastil milik Villar, salah satu penyihir bernama Margaret terlihat sangat kecewa. Alasannya karena Villar akan merayakan ulang tahun kepadanya, sekaligus melepas kontrak di hari yang sama. Dia kecewa karena kontraknya dengan Villar akan dibatalkan ketika usianya sudah mencapai 25 tahun. Meskipun Shiluka memohon untuk tetap mempertahankan kontraknya, tapi Villar tidak bisa melakukan pengecualian terhadap dia. Maka dari itu, dia meminta kepada Shiluka mempersiapkan pesta ulang tahunnya dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pertemuan para penguasa yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pesta ulang tahun Margaret dihadiri oleh banyak orang, sehingga membuat suasananya terlihat sangat meriah. Setelah melihat mereka berdansa, Theo juga ingin mencobanya bersama dengan Shiluka. Namun dia terlihat amatiran karena baru pertama kali melakukannya. 盾まで持ってくるとはな。そちらからどうぞ。 Sebelum pergi ke pertemuan para penguasa, mereka membahas langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Pada akhirnya, semua sepakat untuk pergi ke pertemuan, tapi dengan menaklukkan wilayah Forbes dan Clovis. Maka dari itu, mereka pergi dengan pasukan dalam jumlah yang besar. Ketika mereka berdiskusi, Shiluka menyarankan supaya Theo mengatasi wilayah Clovis. Sedangkan untuk wilayah Forbes, Mirza meminta dirinya sendiri yang akan menanganinya. Tak lama setelahnya, Mirza langsung pergi menuju istana
senam Forbes. Dia pergi sendirian tanpa ditemani oleh pasukan atau bawahan. Meskipun sendirian, tapi ternyata dia mampu untuk menyelesaikannya. Tak membutuhkan waktu lama, dia bisa dengan cepat mengambil alih wilayah Forbes. Setelah menangani seluruh kastil sendirian, Mirza kemudian menunggu pergerakan selanjutnya, terutama pergerakan yang akan dilakukan oleh Theo.